Halo, selamat datang di video PDD UKT-PT Cerdos tahun 2025. Perkenalkan, saya Rika Widiarati, SSI MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Fokus utama riset saya yaitu berfokus pada instrumentasi oceanografi yang selaras dengan penelitian doktoral saya yang saat ini sedang saya lakukan di University of Light, Glasgow, United Kingdom. Adapun metode penelitian saya yaitu mengembangkan pendekatan inovatif dalam memprediksi kualitas air laut dengan menggabungkan teknologi pengukuran lapangan dan juga metode prediktif berbasis kecerdasan buatan. Selama menjadi dosen, adapun mata kuliah yang saya ampuh sebagai berikut, yaitu Internet of Things, Selam, Fisika Matematika, Gelombang Laut, Oceanografi Kimia. Adapun mata kuliah yang lain yaitu seperti akustik kelautan, instrumentasi oceanografi dan kelautan, metode numerik, energi laut, HSE atau keselamatan di laut, dan juga aplikasi GIS untuk pesisir dan laut berbasis web. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya gunakan dalam pengambilan video Cerdos tahun 2025 yaitu mata kuliah gelombang laut, di mana pada penyampaian perkuliahannya saya akan menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Terkait delivery, di sini saya akan menyampaikan dengan cara ceramah dan juga studi kasus ya terkait permasalahan gelombang yang ada, baik itu juga rumus-rumus dan perhitungannya, juga praktikum sederhana, visualisasi, dan juga simulasi. Selanjutnya untuk interaction, saya akan menggunakan komunikasi dua arah agar tujuannya yaitu manusia agar lebih mudah memahami materi dan juga lebih bisa menggali sehingga memiliki persepsi yang sama dan mereka dapat dengan mudah memahami konsep yang diberikan. Yang terakhir adalah asesmen. Untuk penilaian, adapun poin-poin yang digunakan yaitu tidak hanya berbasis berdasarkan ujian yaitu UTS dan UAS, namun juga akan menggunakan berdasarkan project based learning ya, yaitu berupa penugasan dan juga berupa keaktifan mahasiswa di kelas untuk tambahan poin penilaian. Mata kuliah gelombang ini merupakan mata kuliah wajib di program studi oceanografi yang diambil oleh mahasiswa di semester 3 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Dan pada mata kuliah ini saya bergabung dengan tim teaching yang dipimpin oleh Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, STMSI, dan juga oleh Dr. Aris Manto, SSI MSI. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah gelombang ini itu ada beberapa, yaitu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, terus juga mampu menunjukkan kinerja mandiri terukur dan juga bermutu, dan juga mampu menggunakan perangkat lunak, alat ukur teknologi kelautan secara tepat guna. Dan tak kalah penting yaitu dapat menguasai metode pengolahan, analisa dan interpretasi data kelautan secara kuantitatif maupun kualitatif. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah gelombang ini itu ada beberapa, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan juga mengevaluasi terkait yang pertama parameter gelombang, klasifikasi untuk jenis-jenis gelombang, mekanisme penjalanan gelombang itu sendiri, deformasi gelombang atau perubahan karakteristik atau sifat dari gelombang itu sendiri, peramanan gelombang, dan juga interaksi gelombang laut dengan dasar laut dan juga dengan bangunan pantai. Untuk daftar referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber dari buku ajar, gelombang laut, dan juga textbook, dan juga jurnal ilmiah, baik yang bersumber dari nasional maupun internasional. Pada mata kuliah gelombang ini, saya tidak hanya menyampaikan terkait teori dan juga konsep gelombang dan juga persamaan dasarnya, tapi juga implementasinya di lapangan, khususnya rekayasa. Ya, bagaimana kita tahu bahwa gelombang merupakan parameter yang sangat penting dalam pembentukan suatu pantai. Di sisi lain bisa membentuk, tapi di sisi lain bisa merusak dengan melalui aktivitas abrasi maupun akresi atau sedimentasi. Nah, salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk memitigasi kerusakan pantai yaitu dengan membangun suatu bangunan pantai atau breakwater. Dan di sini saya akan hubungkan dengan project based learning.
di mana hal ini selaras dengan mission statement saya di bidang penelitian, yaitu connecting the dots. Maksudnya connecting the dots yaitu saya di sini mengajak mahasiswa untuk dapat menghubungkan baik itu dari teori, konsep, data, informasi, dan juga penelitian-penelitian sebelumnya untuk dapat menghasilkan sesuatu hasil yang utuh dan juga bermakna. Dan di sini saya mengkhususkan mereka dapat mendesain dan juga mengevaluasi desain Breakwater dari sisi efisiensinya dan juga dapat mengevaluasi dari sisi teknik dan juga biayanya. Video yang akan saya sampaikan kali ini yaitu video pertemuan ke-12, yaitu terkait materi, konsep, dan juga efek dari deformasi gelombang meliputi seksi, difraksi, dan juga seksi gelombang. Selain itu juga interaksinya terhadap kedalaman air dan juga dengan air. Ingin tahu bagaimana cara saya mengajar dan juga mengelola kelas? Mari kita simak videonya berikut ini. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah gelombang laut. Ya, kali ini kita ke pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 ya. Kita kemarin sudah membahas tentang jenis-jenis gelombang. Apalagi ada yang masih ingat? Iya, energi gelombang. Oke, jadi gelombang itu kita lihat dulu secara fisiknya, terus persamaannya, parameternya, sampai dengan tadi energinya. Nah, sekarang gelombang laut. Kalau teman-teman kan sering ke pantai kan? Ya, lihat gelombang kan? Nah, gelombang itu merambat dari laut dalam ke laut dangkal. Kira-kira ada perubahan nggak tuh dalam perjalanannya? Berubah. Apanya kira-kira yang berubah? Suhu. Ya? Suhu. Oke, suhu itu dari segi fisik. Oke, ada lagi? Tinggi gelombang. Oke, tinggi gelombang itu apa yang dimaksud dengan tinggi gelombang? Masih ingat? Jarak terjauh antara lembah ke puncak. Lembah ke puncak. Nah, itu ya, itu sebetulnya tinggi gelombang itu amplitudo. Ya, amplitudo itu dari tengah sampai ke tinggi. Nah, itu namanya tinggi gelombang. Tapi kalau dari puncak ke lembah itu bukan tinggi gelombang ya, itu dua kali tinggi gelombang ya. Jadi kalau gelombang itu sebetulnya yang dilakukan apa? Gelombang tadi melambat dari laut dalam ke laut dangkal. Itu transfer apa? Energi. Energi. Oke, masih ingat energi itu apa? Misalnya teman-teman mau ke kampus belum makan, kira-kira berenergi nggak? Enggak, lemas kan? Nah, kalau berenergi kalau sudah apa? Makan. Sudah makan. Berarti energi itu apa? Kemampuan? Daya. Ya, kemampuan atau daya untuk melakukan sesuatu atau usaha. Ya, sama. Jadi kalau gelombang itu dia tuh yang ditransfer itu bukan massa air. Kalau massa air itu arus, sementara kalau gelombang itu yang ditransfer itu adalah energi. Nah, ketika si gelombang ini merambat dari laut dalam ke laut dangkal, dia akan mengalami perubahan bentuk yang disebut dengan deformasi gelombang. Ya. Nah, misalnya nih teman-teman, kalau ke pantai, biasanya ke pantai apa? Turun beach. Turun beach, apalagi? Pangandaran. Parangtritis, ya kan? Nah, pasti pantai apa? Kenjeran. Oh, Kuta Bali. Oh, surfing ya. Oh, surfing ya, ya. Surfing ya. Nah, nanti ketika dalam perjalanannya gelombang itu dia akan mengalami suatu perubahan sifat. Ya. Nah, perubahan sifat ini karena dia mengalami 3 hal ini, ya, yaitu refraksi, difraksi, refleksi. Atau biasanya kalau disingkat RDR. RDR. Ya. Biar ingat ya, biar mudah ya, bukan ini. Nah, kira-kira di teman-teman nih, ini kan bisa kalian ke pantai, lihat seperti ini kan, gelombang kan dia merambat nih. Harusnya kan dia muka gelombangnya sama ya. Kenapa dia muka gelombangnya miring-miring seperti ini? Kenapa? Ya? Arus, arah angin. Arah anginnya miring-miring gitu ya, jadi bukan miring. Atau gimana? Kenapa dia bentuknya jadi begini gelombangnya?
Arus di dasar lautnya. Kondisi Kondisi di dalam lautnya kayak gimana? Perputaran air. permukaan tanahnya Ya. seabed. kondisi topografi ya. Betul. Jadi ketika dia merambat, ya kan, si gelombang itu dia ke laut dangkal kan, karena dia pertama akan mengalami shoaling, ya. Shoaling atau pendangkalan seperti ini. Ya, jadi ketika di laut dalam, nggak ada gesekan kan? Kayak kita nih, gelombang itu lari kan? Kalau nggak ada gesekan, berarti dia larinya kencang kan? Tapi ketika kita nih, misalnya naik ke atas, ketika kita lari, ya jalannya rata, sama lari yang jalannya nanjak. Kira-kira kecepatannya sama atau beda? Beda. Beda kenapa? Perbedaan elevasi. Ya, Perbedaan elevasi menyebabkan energinya berkurang. Perbedaan elevasi. Ya tadi karena dia terkena gesekan. Oh. Ya. Jadi yang tadi dia orbital gelombangnya itu dia lingkaran, terus mengalami pendangkalan sehingga terkena gesekan kan. Akhirnya orbital gelombangnya itu dia tidak bulat lagi, tapi memipih dan kadang dia menjadi pecah karena tidak seimbang antara tinggi gelombang dan gelombang. Ya. Nah, si refraksi ini seperti ini ya. Jadi tadi refraksi misalnya ada gelombang seperti ini nih, dalam ya kan. Terus tiba-tiba ada dangkal nih, ini 10 meter, ini 5 meter. Nah, kira-kira berubah kan? Dari yang harusnya jalannya begini kan, tapi dia mengalami pembelokan. Kira-kira kenapa tuh dia mengalami pembelokan? perbedaan antara apa air dan udara mungkin atau gimana? Ada udara, perbedaan kedalaman betul ya. Jadi misalnya gini, kita lagi jalan nih, ya kan, tiba-tiba nanjak, otomatis ya kan. Nah ini dari ini buka gelombang, ini satu ini sama dengan panjang gelombang ya. Kalau kita jalan di jalan yang rata, gede kan makanya. Tapi kalau kita naik, ini kan lebih dangkal kan, dia menjadi sama nggak kira-kira panjang gelombangnya? Menjadi lebih pendek dan efeknya dia ada pembelokan ya, karena ketika bawahnya kena gesek, atasnya kan dia belum kena gesek kan, jadi sehingga energinya lebih besar sehingga dia terdapat adanya pembelokan ya. Jadi kalau yang refraksi dia itu pembelokan karena adanya perubahan kedalaman laut ya. Kira-kira laut ada nggak yang dalamnya sama? Jadi semua kira-kira refraksi ini terjadi di semua pantai ya. Nah, ini contoh ya, ini kan kalau gelombang nih harusnya lurus kan. Nah ternyata di dalam situ tuh dia ada perubahan batimetri ya, sehingga terjadi pembelokan ke gelombang. Nah ini kan pendek, nah ini kan tinggi gelombang ya kan. Nah tapi kenapa semakin ke permukaan, semakin dekat ke pantai, tinggi gelombangnya makin rendah? Makin rendah. Dalamannya makin rendah. Kenapa si tinggi gelombangnya jadi makin tinggi? Karena awalnya kan rendah sama. Makanya dia naik. Oke, berarti yang hubungannya dengan energi ya. Energi itu berlaku untuk ketukaran energi ya. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Misalnya Dipindahkan. ya, dikonversi ke bentuk yang lain. Jadi ketika ini mirip seperti gelombang tsunami ya. Jadi ketika gelombang tsunami itu kan kecil ya, misalnya cuma 2
dari laut dalam ke laut dangkal, efeknya akan ada pembelokan gelombang. Nah, karena ada hubungan kecepatan energi ini menyebabkan kecepatannya jadi lebih rendah, ya kan? Dari yang laut dalam tidak ada gangguan, akhirnya tidak ada gesekan, ya, panjang lubangnya lebih pendek, ya kan? Karena si energinya itu sama, dia dikonversikan ke tinggi gelombang yang menjadi lebih rendah. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, saya tanya, densitas tsunami sama air bah atau banjir kiriman kayak gitu itu sama atau enggak? Kan sama-sama menghancurkan. Sebetulnya itu balik lagi karena densitas itu dia akan ada hubungannya sama kecepatan. Oh, Tapi kalau kecepatannya lambat mungkin tidak tidak akan sedestruktif iya. tsunami. Oh, oke. Ya. Biasanya biar kan gelombang nih dari alam, kita nggak bisa menyetopkan. Ini gelombangnya jam segini dong, nggak bisa. Nah, itu sudah bawaan alam. Yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi atau melakukan mitigasi. Ya, yaitu salah satunya kita hubungan dengan bangunan pantai, yaitu di sini breakwater, di mana breakwater itu tujuannya untuk mengurangi energi gelombang. Nah, energi gelombang itu pada dasarnya gabungan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Ya. Nah, ini rumusnya sekitar 8 rho G kuadrat. Ya, kalau kita lihat ya rumus energi ini, ya kan, rho ini kan tetap ya, maksudnya saya tetap kan, gravitasi tetap kan, yang berubah apa ya? Yang berubah tingginya. Jadi yang dengan kita memasang suatu bangunan atau struktur itu tujuannya untuk mengurangi si tinggi gelombang, ya, tinggi gelombang sehingga kita bisa mengurangi energi. Nah, ini ya, jadi kalau kita rumus energi ya, ini tuh semuanya kalau kita total energi itu sebetulnya energi itu ada energi transmisi yang diteruskan, energi refleksi yang dipantulkan, dan juga energi dispersi. Nah, jadi total energi itu ada 3: transmisi yang diteruskan, yang dipantulkan, refleksi, dan juga dispersi. Kalau total sama dengan 1. Ya. Nah, kira-kira kan ini transmisi energi yang diteruskan kan, refleksi yang dipantulkan. Kalau energi disipasi, kira-kira apa? Menurut teman-teman gimana? Disipasi. Diserap. Ya, apalagi? Oh, itu diserap. Kira-kira dia apa lagi? Apa itu maksud dengan disipasi? Jadi, disipasi itu adalah energi yang hilang. Jadi dia bisa berubah jadi apa? Panas atau berubah jadi buih-buih. Ya, itu adalah energi yang hilang. Ya, misalnya nih contoh kayak breakwater sisi miring, ya kan? Nah, biasanya ini kan isinya ada batu-batuan, ya kan? Nah, ini kan kira-kira kalau kayak gini ada apa yang beton seperti ini, kira-kira ada energi yang ditransmisikan nggak? Yang diteruskan nggak? Berarti di laut dalam, di laut dangkal, biar sedimen di sini atau pasirnya lempung semuanya nggak hilang, kan? Masalah kita bangun breakwater di sini. Nah, ini gelombang nih. Nah, kira-kira ada energi yang ditransmisikan nggak dari sini ke sini? Ada. Ada? Diteruskan ke kanan ke bawah. Ada? Itu juga kalau pakai tinggi juga kan. Ya. Jadi Oke, tepat ya. Nah, jadi kalau posisinya seperti ini, ya, biasanya dia tidak ada energi yang ditransmisikan karena dia padat. Kecuali dia bentuk si breakwater itu dia berpori atau lubang-lubang, sehingga dia tetap ada energi yang bisa ditransmisikan. Jadi kalau posisi kayak gini, kan energi transmisinya 0 kan, berarti dia hanya tinggal disipasi dan refleksi. Nah, jadi sebetulnya di sini kita punya peluang nih untuk bisa mendesain suatu bangunan pantai atau breakwater sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan yang penting efektif
luas, diupload ke YouTube ya, dan linknya di-share di follower ataupun ya. Ini saya akan kasih contoh reporter yang pernah teman-teman kalian buat sebelumnya ya. Nah, ini yang floating ya. Nah, ini ya. Jadi ada yang buat dari botol plastik ya, ada yang cat ya kan, ada yang sedikit banyak, bahkan ada yang dari botolnya saja ya. Jadi terserah, kalian bisa kreasi sesuai kreasi kalian, tapi floating itu harus aman ya. Atau ada juga yang membuat seperti ini dari gabus ya. Jadi ini teman-teman kalian ya, nanti kalian bisa lihat di lab di Biomimika contoh-contoh yang teman-teman kalian sudah buat. Ada juga dia mengkombinasi dengan semen ya, semen sama pasir sama batu kerikil. Makanya harus ada triki ya, karena kalau kebanyakan keberatan dia tenggelam gitu ya. Jadi ini harus komposisinya harus pas. Ada juga yang mengkombinasi dengan kain ya. Nah, ini contoh breakwater yang berpori ya. Jadi ada yang pakai paralon, ada yang lubangnya beda-beda, ada yang bentuk segitiga ya kan, ada yang seperti ini ya. Ini teman-teman bisa tes gitu ya, efektivitasnya berapa, karena nanti kita akan melihat efektivitasnya dengan dari segi teknik dan juga dari segi sisi ekonomisnya. Nah, ini yang estetik ya, dan ini ada yang buat ya, ada yang pakai Lego ya, ada yang kombinasi stone sama ini, ada juga yang pakai kotak-kotak kecil, bikin kotak kecil ditumpuk gitu ya. Nah, ada juga yang ini ya. Ini jadi benar-benar yang sesuai keinginan kalian. Yang estetik, ini ada gambar motor, ada yang menggunakan sedotan diisi sama semen ya, ada juga pakai batu tapi misalnya pakai kawat ya. Nah, ini saya akan kasih contoh YouTube ya, ini YouTube yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman ya. YouTube ataupun di jurnal kira-kira model yang paling efisien yang mana, dan dari bahan-bahan saya mau pakai daun pisang, saya mau pakai apa, bahan apa terserah kalian ya. Jadi disitulah daya kreativitas dan tulis kalian bisa diasah ya.
bahas Bu, Ya, apakah boleh kita mendesain, ya, kemudian kita cetak di 3D printing? boleh. Boleh. Kalau boleh saya nggak bisa bikin video kayak tadi Bu. Masih aja tadi. Ya, jadi 3D printing boleh ya, tapi tetap harus nanti kan yang kita lihat dari kenapa sih pilih desainnya seperti itu sama desainnya, terus efektivitasnya berapa, apakah cukup besar misalnya tapi apakah biayanya sangat tinggi, itu nanti itu kan nanti misalnya kayak oh ini bagus efektivitasnya tapi harganya mahal, apakah itu reliable gitu, maksudnya bisa diwujudkan atau tidak, bisa pakai 3D printing. Kita bereksperimen dari bahan-bahan daur ulang itu apa boleh? Boleh, boleh ya. Jadi boleh, itu sangat tadi contohnya tadi juga yang itu foto itu ya, itu mereka terniat loh, mereka ngumpulin dulu dari barang-barang sampah-sampah tidak dipakai, dikumpulin, dicuci bersih, ditempel-tempel, dan itu kan otomatis harganya jadi lebih kecil ya, yang murah ya. Jadi bisa menciptakan sustainability. Jadi mungkin nanti nggak cuma baju apa, mungkin nanti bisa jadi baju hotel ya, sustainability-nya di sini. Ya, oke. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya hari ini. Terima kasih sekali antusiasnya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Topiknya yaitu perampalan global. Ya, jadi kita menjadi meramal nih kira-kira apa gelombang frequency itu seperti apa ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi